91 FM Scarlet Radio. Shalom bagi seluruh sahabat Scarlet dimanapun Anda berada. Tuhan, kita ketemu lagi bersama saya Tommy di 91 FM Scarlet Radio. Dan kita masuk di program kita, yaitu Blessing in the Spirit. Bagi Anda yang masih di perjalanan ataupun yang sudah tiba di rumah, untuk acara di rumah berkeluarga, selamat ya. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Siapkan Alkitab Anda supaya kita bisa tekuni firman Tuhan pada malam hari ini. Dan puji Tuhan telah hadir di studio hambanya yang saya sudah sangat tunggu-tunggu ini, yaitu Bapak Mefril Suwu, Master Teologi. Ya, Shalom Pak Mefril. Shalom, selamat malam. Oke, topik apa hari ini? Kita akan bicara dari hal perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, sahabat Scarlet, kita mulai saja. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, sahabat Scarlet, jumpa lagi dengan saya. Dan saya berharap dan saya sangat bersyukur, berterima kasih karena atas perkenanan Tuhanlah kita boleh sama-sama di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan dan perkenanan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, sehat, kuat, semua ini karena campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karenanya, kami berterima kasih karenanya. Biar kiranya malam hari ini kami mau ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau baca dan merenungkannya. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Makasih Tuhan, kami mulai Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 149, di mana saya dan saudara akan melihat beberapa ayat di sana. Mulai ayat yang pertama saya akan baca sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Perhatikan baik ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya saya dan saudara menginginkan di mana kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup ini. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menginginkan kita menang dari persoalan, menang dari masalah, menang dari pergumulan hidup, menang dari hal-hal yang sementara kita hadapi, menang dari hal-hal yang sementara kita alami, menang dari hal-hal yang sementara kita jalani hari-hari ini. Apakah itu peperangan hidup, apakah itu pergumulan, apakah itu tekanan dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana yang dialami dan dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 149, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bukan hanya kemenangan, bukan hanya saya dan saudara diangkat, saya dan saudara dijamah, saya dan saudara diberkati, tetapi janji firman Tuhan ada pemahkotaan yang namanya keselamatan terhadap kita. Dari Mazmur pasal 199 ini, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, saya dan saudara akan menemukan
di mana Allah memberitahukan lewat catatan-catatan kebenaran firman Allah supaya saya dan saudara boleh mengerti di mana jika perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup ini, maka ada kemenangan di sana, ada yang namanya sukacita di sana, ada yang namanya sorak-sorai di sana, ada yang namanya pujian di sana, ada yang namanya mazmur dan lain-lain sebagainya. Catatan kebenaran firman Allah katakan. Tetapi mari fokus perhatian kita pada ayat yang keempat dari Mazmur pasal 149 ini. Ayat yang keempat katakan seperti ini, sebab Tuhan berkenan kepada siapa? Kepada umatnya. Ayat ini coba memberitahukan bahwa jika Tuhan berkenan atas kehidupan umatnya, maka ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga menjadi milik bagian kehidupan umatnya, kata firman Tuhan. Di mana ayat yang pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga memberitahukan di sana ada sukacita kalau Tuhan berkenan atas umatnya. Di sana ada kemenangan jika Tuhan berkenan atasnya. Di sana ayat yang ketiga katakan di sana ada pujian. Kenapa? Ada tarian di sana. Kenapa? Karena memang Tuhan menyatakan keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan umatnya. Nah, ayat yang keempat, jika saya dan saudara melihat dalam petikan ayat 4 bagian pertama, sebab Tuhan apa? Sebab Tuhan berkenan. Artinya, jika saya dan saudara mengurut ayat yang pertama, dua, dan ketiga, jika Tuhan berkenan, berarti kemenangan terjadi atas hidup ini. Jika Tuhan berkenan, berarti ada hal-hal yang ajaib yang kita akan alami dalam hidup ini. Jika Tuhan berkenan, saya dan saudara akan mengalami banyak hal. Mungkin engkau sementara bergumul dengan pergumulan, ada kemenangan di sana. Mungkin engkau sementara bergumul dengan sakit, penyakit, bergumul dengan masalah hidup, bergumul dengan jalan buntu, bergumul dengan hal-hal yang engkau sementara alami. Kalau saya dan saudara melihat secara detail ayat ini, jika Tuhan berkenan, kata firman Tuhan, atas umatnya, maka umat yang dalam perkenanan Tuhan ini akan mengalami banyak hal dalam hidup ini. Tidak terbatas kepada sehat, tidak terbatas kepada berkat, tidak terbatas kepada kemenangan, tidak terbatas kepada kelepasan dan lain-lain sebagainya. Sehingga nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Ungkapan-ungkapan ini coba didengungkan mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, sehingga ayat yang ketiga. Supaya apa? Supaya mereka bersukacita, supaya mereka bersorak-sorak, mengetahui Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mengadakan, dan Tuhan yang memberkati dalam hidup ini. Sebabnya dalam ayat keempat, fokus saya malam hari ini, sebab Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan atas usahamu, usahamu pasti diberkati Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas pekerjaanmu, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas keluargamu, keluargamu pasti akan diberkati Tuhan. Artinya, perkenanan ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas kita itu penting. Tuhan berkenan atas keluargamu, atas usahamu, atas doamu, atas apa yang kau sementara gumuli hari-hari ini, itu penting. Kenapa? Jika Tuhan berkenan, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada di pihak keluargamu, Tuhan ada di pihak usahamu, Tuhan ada di pihak jalan hidupmu, dan lain-lain sebagainya. Bukankah firman Allah yang lain berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Firman Allah berkatakan dalam kitab Keluaran, jika Tuhan di pihak kita, saya dan saudara akan diposisikan Tuhan sebagai orang yang menang. Tetapi yang menjadi persoalan malam hari ini adalah kata berkenan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Perkenanan Tuhan tertuju kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang masuk dalam kategori umatnya, kata firman Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi atas hidup ini ketika ayat ini menjelaskan sebab Tuhan berkenan kepada siapa? Kepada saya dan saudara yang posisinya sebagai umat Tuhan. Artinya secara luas, jika Anda menginginkan kemenangan terjadi, jika Anda menginginkan keberkatan terjadi, jika Anda menginginkan diangkat tinggi naik, jika Anda menginginkan di mana hidupmu mengalami kemenangan, terobosan, dan lain-lain sebagainya dalam hidupmu, mari posisikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan.
Dan Alkitab 149 dari kitab Mazmur ini pada ayat yang keempat katakan, Tuhan berkenan kepada umatnya. Posisikan hidup kita sebagai umatnya Tuhan. Posisikan hidup kita sebagai umatnya Tuhan. Jika kita melihat kontekstual dari 149 ini dalam kitab Mazmur ayat yang keempat. Nah, bicara mengenai umat Tuhan, kata umat Tuhan yang ditujukan dalam ayat ini adalah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata am. Am arti yang pertama adalah satu, orang atau laki-laki dewasa. Secara literal, kalau saya dan saudara melihat dari etimologi kata yang diungkapkan dalam Mazmur 149:4 ini, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Umatnya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata am, yang mempunyai pengertian yang pertama adalah seorang laki-laki dewasa. Artinya laki-laki dewasa menunjuk kepada satu, bertanggung jawab. Jadi jika Anda menginginkan memposisikan hidupmu, kalau Anda menginginkan kan Tuhan berkenan atas hidupku, hidupmu, hidup keluargamu, hidup usahamu dan lain-lain sebagainya, posisikan hidupmu, hidup saya dan saudara sebagai umat. Apa yang dimaksud dengan umat yang dimaksudkan dalam kitab Mazmur 149 ayat 4 ini? Umat yang dimaksudkan dalam bahasa asli adalah laki-laki dewasa yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bicara tentang dewasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk kepada matang. Matang dalam hal apa? Matang dalam hal berpikir, matang dalam hal berpandangan. Matang dalam hal berpikir, matang dalam pandangan hidup ini. Kalau Anda belum pada titik ini, minta maaf. Perkenanan Tuhan tidak terjadi bagi kita. Artinya, untuk saya dan saudara mengalami janji-janji Bapa lewat perkenanan Tuhan dalam hidup ini, sehingga ayat 1, 2, 3 menjelaskan itu terjadi dalam hidup ini, mari kita memposisikan saya dan saudara sebagai orang-orang umat Tuhan yang satu yang dimaksudkan. Dewasa. Dewasa, matang pikirannya. Jangan tidak matang. Dewasa artinya bukan anak-anak. Kenapa? Karena masih anak-anak, masih tukang, orang Manado bilang pang maraju, ngambek. Namanya anak-anak, egoisnya tingginya luar biasa. Kalau suka, kalau boleh semuanya untuk dia, bukan untuk orang lain. Hati-hati. Allah menginginkan kepada kita supaya saya dan saudara menjadi orang yang dikenan Tuhan. Kata dikenan dalam bahasa asli menggunakan kata ratsa. Ratsa artinya satu, senang. Tuhan senang dengan kita. Tuhan senang dengan doamu. Tuhan senang dengan keluargamu. Tuhan senang dengan apapun yang kau sementara kerjakan dalam hidupmu. Jika Tuhan senang dengan apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, apa yang dipegang tanganmu pasti diberkati. Apa yang kau usahakan pasti dibukakan jalan. Apapun yang kau sementara gumuli pasti Tuhan berkati. Kenapa? Karena Anda ada pada titik Tuhan senang. Perkenanan. Kata perkenanan arti atau penggunaan dalam bahasa Ibrani rautsal, artinya satu, Tuhan senang dengan kita. Jika Tuhan senang dengan kita, Tuhan senang dengan doamu, Tuhan senang dengan pekerjaanmu, Tuhan senang dengan pemberianmu, Tuhan senang dengan apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang kau sementara alami, pasti Tuhan akan berkati. Tapi menjadi permasalahan ketika saya dan saudara tidak dalam perkenanan. Artinya tidak Tuhan senang. Kalau Tuhan tidak senang dengan kita, hati-hati saudara. Apa yang kau sementara naikkan doamu hari-hari ini bisa jadi tidak terjawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang dengan kita. Saya dan saudara tidak masuk pada titik yang namanya perkenanan, ratsau tadi. Yang pertama senang. Kata ratsau yang kedua artinya suka. Mari kita posisikan hidup ini supaya Tuhan suka dengan kita. Kalau Tuhan suka dengan kita, seperti saya katakan tadi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sementara usahakan, kalau Tuhan senang, pasti Tuhan tolong dan berkati.
Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata mereka. Kalau Tuhan senang dengan kita, tidak pusing dengan kata tetangga. Kalau Tuhan senang dengan kita, tidak ada satu manusia yang mampu menghalangi tangan Tuhan atas hidup ini. Asalkan posisinya saya dan saudara berkenan atau dikenan Tuhan. Bahasa Ibrani katakan tadi, ratsah. Arti yang pertama adalah senang. Arti yang kedua, Tuhan suka dengan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, sedangkan kalau saya dan saudara menyukai sesuatu, saya dan saudara akan mengusahakan segala cara untuk memperoleh itu. Kalau Tuhan suka dengan kita, Tuhan suka dengan hidupmu, Tuhan suka dengan aktualisasi hidupmu, tidak dipandang dari latar belakang. Mungkin kau berpikir, aduh saya ini orang seperti ini, saya bukan terpelajar, hidup saya seperti ini. Tuhan tidak melihat latar belakang hidupmu. Posisikan hidupmu bahwa Tuhan senang dengan Anda. Tuhan senang dengan aktualisasimu. Tuhan senang dengan apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Jika Tuhan senang, percaya hal-hal yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam hidup ini. Jadi yang kedua tadi suka. Yang ketiga kata perkenanan artinya menerima atau Tuhan terima. Doamu diterima Tuhan. Apa yang kau sementara gumuli, yang kau naikkan, Tuhan terima. Permintaanmu diterima, permohonanmu diterima. Apa yang akan terjadi dalam hidup ini jika semua yang kita naikkan kepada Tuhan itu diterima Tuhan? Apa yang akan terjadi? Percaya, engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan dalam hidupmu. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kita. Yang sukar akan menjadi mudah bagi kita. Yang penting saya dan saudara ada pada hal yang namanya berkenan atau dikenan, dalam bahasa Ibrani ratsa. Minta maaf kalau engkau tidak ada pada titik itu, engkau tidak akan mengalami yang namanya disukai, disenangi, diterima apapun yang kau sementara naikkan kepada Tuhan. Oke. Mari kita melihat, supaya Tuhan senang, supaya Tuhan suka, supaya Tuhan terima apa yang sementara kita naikkan kepada Tuhan, maka firman Allah memberitahukan kepada kita, mari kita memposisikan hidup ini sebagai umat Tuhan. Umat dalam bahasa Ibrani menggunakan kata am. Am arti yang pertama adalah laki-laki dewasa, bukan anak-anak. Dewasa rohanimu, dewasa cara pikirmu, matang cara berpikir. Bicara tentang dewasa tidak diukur dari berapa umurmu. Dewasa tidak diukur dari berapa titel yang engkau miliki. Maaf. Dewasa bicara dari aktualisasi. Jadi laki-laki dewasa. Ini anak pengaraju kalau dia dewasa. Dewasa, kamus besar seperti yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia menunjukkan kepada matang. Masa orang Manado bilang, ya nak manta ini, siapa? Kalau manta asang kok dia. Kalau masa manis. Nah, kalau diartikan seperti itu. Tapi yang jelas, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, mari kita memposisikan hidup ini sebagai orang yang masuk pada kategori umat atau kategori am. Yang dimaksudkan adalah dewasa, bukan anak-anak. Dewasa yang dimaksudkan dari bahasa Ibrani ini menunjuk kepada bahwa saya dan saudara matang dalam hal berpikir. Nyanak gampangan kita. Matang hidup ini, matang aktualisasinya. Kalau bicara dari hal buah, matang menunjuk kepada rasa yang manis. Manis sikap kita, manis perkataan kita, manis dipandang orang, manis dirasa. Orang yang merasakan sikap kita, bukan kita yang bilang, oh saya sudah matang, saya sudah dewasa. Bukan, orang yang akan mengukur itu. Nah, bicara tentang itu, aktualisasinya mesti jelas, matang, manis dia. Jangan dia, orang Manado bilang mantah. Mantah, kalau dia mangga, odo, asang dapat aku. Mar sampai komang kalau deso masa DP manis komang dapat aku. Artinya seperti itu kalau saya ingin gambarkan bicara tentang matang. Seperti itu. Untuk supaya saya dan saudara ada pada titik yang namanya perkenanan Tuhan,
upgrade diri ini, upgrade hidup ini, upgrade kerohanian ini menjadi dewasa, bukan anak-anak. Yang kedua artinya, kalau saya dan saudara melihat dalam perbandingan Alkitab, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa kalau orang yang dewasa atau saya dan saudara dewasa adalah orang yang meninggalkan sifat kanak-kanak. Itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 katakan. Dewasa adalah orang yang meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa itu sifat kanak-kanak? Tadi seperti saya katakan, kalau orang Manado bilang pang maraju, ngambek, anak-anak. Yang kedua namanya anak-anak, nak gentle. Bicara sekarang A, besok dia jadi B. Aktualisasinya sekarang A, lusa jadi C. Bicara tentang orang dewasa A. Seperti itu. Kalau mau setia, setia. Jangan sekarang setia, besok tidak setia. Lusanya tidak setia, dan lain-lain sebagainya. Sekarang bicara tentang laki-laki. Bicara tentang kematangan. Matang kalau A. Seperti itu. Kolose pasal 4 ayat yang ke-12, matang digambarkan dalam posisi berdiri teguh. Artinya tidak tergoyahkan. Sekarang dia baca cerita A, apa tadi sabantar dia sobe lagi. Tidak teguh dia. Berdiri teguh. Untuk Kolose 4 ayat yang ke-12. Jadi, untuk supaya saya dan saudara ada pada titik perkenanan Tuhan, mari saya dan saudara masuk pada kategori umat Tuhan. Umat Tuhan yang dimaksud dalam bahasa Ibrani yang digunakan dalam kitab Mazmur 149 adalah Am. Yang pertama adalah dewasa. Oke. Mari poin yang kedua yang dimaksudkan kata Am, menggunakan kata Am dalam kitab Ibrani. Yang kedua, anak. Dari tadi dewasa, sekarang posisi perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup ini ketika saya dan saudara anak. Ada pada garis keturunan raja, ada pada garis keturunan ilahi, ada pada garis keturunan Allah. Saya dan saudara anak Tuhan, bukan anak hantu, anak Tuhan. Ada pada garis keturunan keluarga kerajaan Allah. Itu maksudnya anak. Yang ketiga, Am, betul-betul namanya keluarga. Haleluya. Luar biasa. Perkenanan Tuhan terjadi. Tuhan suka dengan kita, suka dengan doamu, suka dengan ceritamu, suka dengan sampaian isi hatimu, suka dengan aktualisasi kehidupanmu. Percaya keajaiban Tuhan terjadi untuk membuat supaya Tuhan suka dengan kita, suka dengan apa yang kita kerjakan, suka dengan apa yang kita lakukan, sehingga berdampak bagi kita, diberkati, diangkat, dan lain sebagainya. Mari kita ada pada titik yang namanya umat Tuhan. Umat yang dimaksud dalam Ibrani, dalam kitab 149 Mazmur ini, ayat yang keempat, umat menggunakan kata Am yang ditujukan kepada satu, dewasa, dua, anak, ada pada garis keturunan keluarga, dan yang ketiga, betul-betul keluarga. Nah, pada titik ini saudara, ketika saya dan saudara ada pada titik ini, maka perkenanan Tuhan terjadi. Yuk kita kembali ke Alkitab dalam kitab Mazmur 149:4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Sampai di situ koma. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Poin yang kedua kita akan bahas pada malam hari ini adalah ia, maksudnya Tuhan, memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jika bagian dari ayat 4 bagian yang pertama ini, mulai ada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Bagian pertama saya katakan tadi pada posisi berkenan sebabnya ayat pertama, dua, dan ketiga menjelaskan bagaimana kita harus bersyukur karena kemenangan terjadi, karena apa yang Tuhan buat terjadi dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia ada pada posisi perkenanan. Mari kita akan melihat ayat yang kedua, bagian yang kedua dari kitab Mazmur pasal 149:4. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Siapa yang tidak suka dengan selamat? Semua suka dengan selamat. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan selamat. Selamat kalau kita melihat dari kamus besar bahasa Indonesia, lepas dari hal-hal buruk.
Selamat jika bisa saya dan saudara lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan lepas dari yang namanya bencana. Selamat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk kepada lepas dari hal-hal yang tidak kita ingin. Semua manusia menginginkan keadaan itu terjadi. Kita menginginkan selamat. Selamat jika saya dan saudara menghubungkan selamat dengan jiwa ini. Siapa yang tidak menginginkan surga? Siapa yang tidak menginginkan saya dan saudara selamat dari ini? Selamat. Hidup ini selamat. Tapi kalau kita melihat secara kontekstual dari ayat ini, selamat bicara dari hal satu yang akan datang, dan yang kedua melihat. Lepas dari bencana, lepas dari keterpurukan, lepas dari keadaan yang tidak baik, lepas dari keadaan COVID-19 dan dampaknya, lepas dari kesusahan, lepas dari banyak hal. Kita menginginkan itu. Kita menginginkan itu. Lepas dari, mungkin engkau tertindih dengan ekonomi yang carut marut. Mungkin engkau tertindih dengan sakit penyakit yang engkau alami. Mungkin engkau tertindih dengan persoalan yang begitu menggunung. Engkau terhimpit dan lain-lain sebagainya. Siapa yang tidak membutuhkan supaya tangan Tuhan turun atasnya dan melepaskan kita? Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan keajaiban Tuhan tidak pernah terbatas untuk dinyatakan dalam hidup ini. Tapi mari kita melihat kacamata Mazmur pasal 149. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Untuk engkau mengalami keselamatan yang dimaksudkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi saja, ada hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, rendah hati. Rendahkan hati ini. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aunau. Aunau arti yang pertama, penurut. Dengar baik saudara. Ternyata jika Anda membutuhkan perlindungan Tuhan terjadi dalam hidupmu, lepas dari bencana maksudnya, lepas dari kemelaratan, lepas dari tindihan, lepas dari sesuatu yang ingin merenggut kita, merenggut nyawa kita kah itu, merenggut kebahagiaan kita kah itu, merenggut penghasilan kita kah itu, merenggut apa yang kau miliki hari-hari ini kah itu, merenggut kedamaianmu, merenggut kemerdekaanmu. Untuk engkau lepas dari itu, firman Allah ingin memberitahukan satu. Kalau saya dan saudara pakai kacamata Mazmur 149 ayat 4 bagian kedua ini adalah, mari kita menjadi jemaat Tuhan, orang-orang yang penurut firman Allah. Karena dia menggunakan kata anaf, aunauf, artinya penurut. Yang kedua, dengaran. Kalau saya dan saudara menginginkan keselamatan yang dimaksudkan tadi terjadi dalam hidup ini, posisikan hidup saya dan saudara sebagai orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Posisikan hidup ini menjadi orang yang suka menuruti firman Tuhan. Kenapa? Karena memang itu yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menginginkan itu terjadi bagi kita. Ada hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup ini. Tetapi bagaimana keajaiban Tuhan akan terjadi bagi kita kalau kita sukanya ngelawan firman Tuhan? Tuhan bilang kanan, kitanya maunya ke kiri. Bagaimana perkenanan Tuhan terjadi? Bagaimana penjagaan Tuhan terjadi? Bagaimana pembelaan Tuhan terjadi bagi kita? Bagaimana keselamatan itu akan terjadi? Kalau kita sukanya ngelawan firman Tuhan. Kalau kita sukanya pakai logika kita sajalah daripada pakai firman Tuhan. Padahal Tuhan hanya menuntut kepada kita untuk menjadi orang yang suka menurut firman. Penurut firman. Dengar-dengaran dengan firman. Tapi ada banyak kali orang menginginkan itu terjadi, dia putarnya jauh. Mesti begini, padahal sederhana saudara. Hanya sederhana. Tuhan hanya menginginkan saya dan saudara sebagai orang yang dengar-dengaran saja dengan firman. Tuhan menginginkan saya dan saudara ada pada titik yang namanya ketika saya dan saudara seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak neko-neko kebenaran firman Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara sukar di dunia ini. Sebabnya Dia menyediakan, memahkotai dengan yang namanya keselamatan. Lepas dari hal itu, lepas dari bahaya, lepas dari masalah, lepas dari... Tuhan menginginkan itu terjadi bagi kita. Tetapi Tuhan mau bagi kita supaya saya dan saudara, mari posisikan hidup saya dan saudara sebagai orang-orang yang menurut firman. Contoh kecil, perpuluhan. Tuhan bilang, bawa perpuluhanmu pada perbendaharaan. Kitanya nggak mau bawa perpuluhan. Kenapa? Nanti kurang. Maaf saudara, saya ingin kasih tahu rahasia supaya saya dan saudara dimahkotai dengan keselamatan. Mari posisikan hidup ini sebagai orang-orang penurut kebenaran firman Tuhan. Rahasia di mana saya dan saudara mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini, mari kita sebagai orang penurut, bukan pembangkang, bukan penolak, tetapi penurut kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita bertobat, mari kita bertobat. Karena ada banyak orang yang bilang, aduh susah pendeta mau bertobat. Maaf, firman Allah menginginkan supaya Anda mengalami keselamatan dalam hidupmu. Selamat bukan cuma bicara yang akan datang, tapi selamat di dunia ini ketika Anda ada pada titik-titik tertentu ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah terrealisasi bagi kita ketika saya dan saudara tidak pada posisi yang namanya penurut firman Tuhan. Tuhan menginginkan saya dan saudara ada pada titik ini. Orang yang menuruti firman. Tidak banyak-banyak. Kalau Tuhan bilang berdoa, mari kita berdoa. Kalau Alkitab bilang mari kita puasa, mari kita puasa. Alkitab bilang mari kita baca firman, mari kita baca firman. Apa susahnya? Tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika saya dan saudara di tengah-tengah kesibukan ini, di tengah-tengah apa yang kau sementara alami, di tengah-tengah apa yang sementara engkau kerjakan, tapi kadang-kadang dalam hidup ini saya dan saudara ada pada titik-titik tertentu di mana saya dan saudara tidak mau mengerjakan firman Allah bagi kita. Padahal firman Allah katakan bahwa jika Anda, saya dan saudara ada pada titik yang namanya melakukan penurut firman, percaya keselamatan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Keselamatan tidak bicara cuma hal titik itu saudara, luas. Persoalan kita di bawah kolong langit ini juga banyak. Tapi tangan Tuhan akan turun bagi kita. Keselamatan menjadi milik bagian kita. Lepas dari masalah, lepas dari persoalan, lepas dari apapun yang kita hadapi, posisikan hidupmu sebagai penurut-penurut firman. Karena ada banyak orang yang menginginkan janji Bapa terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau bicara dengan menuruti firman, no. Tunggu dulu. Mari kita posisikan hidup ini sebagai orang yang menuruti firman. Itu saja yang dimiliki. Dengar-dengaran dengan firman. Anaf. Dengar-dengaran dengan firman. Kita tidak pada gelombang orang yang mau menolak firman, mempertanyakan kuasa firman. Kita tidak pada titik orang yang mau mempertanyakan kuasa firman. Firman Allah sudah berkata bahwa dalam kitab Yohanes bahwa firman Allah adalah Allah sendiri. Firman Allah katakan. Bahkan dalam kitab Yesaya jelaskan jika dia pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Catatan kebenaran firman Allah katakan kehendak Tuhan bagi kita di mana kita menang, bukan kalah, saudara. Catatan kebenaran firman Allah, dalam firman Allah dan saya dan saudara bisa menemukan kehendak Tuhan bagi kita di mana kita, saya dan saudara menjadi kepala bukan ekor. Tapi kenapa kita sekarang jadi ekor? Bisa jadi kita bukan penurut firman. Kehendak Tuhan bagi kita di mana saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengalami janji-janji Bapa, dan terlalu banyak janji Bapa dalam Alkitab ini mencatat. Tetapi kenapa janji Bapa tidak terjadi dalam hidupmu? Mari kita cek. Mungkin kita bukan ada pada titik penurut firman. Karena ada terlalu banyak janji Bapa dalam Alkitab yang ingin direalisasikan bagi kita. Sebabnya Mazmur 149 ingin memberitahukan dalam penegasan, ketika saya dan saudara ada pada titik perkenanan Tuhan, Tuhan suka dengan kita, percaya keajaiban Tuhan terjadi. Yang kedua, Tuhan menginginkan supaya saya dan saudara lepas dari banyak hal yang mengikat bagi kita di saat-saat ini. Dunia menginginkan kita kalah, tetangga menginginkan kita lemah,
Iblis menginginkan kita terpuruk, tetapi Tuhan menginginkan saya dan saudara naik tinggi. Posisikan hidup ini sebagai penurut firman. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua. Amin. 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 Puji Tuhan sahabat Skylight, sebelum kita masuk ke bagian